Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang ACLS pediatri. Tujuan pembelajaran pada sesi ini adalah menjelaskan henti jantung pada anak. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan algoritma takikardia pada anak dan menjelaskan algoritma bradikardia pada anak. Per definisi, pasien pediatrik adalah pasien bayi, anak, dan remaja di mana usianya di bawah 18 tahun, tetapi tidak mencakup bayi baru lahir. Bayi baru lahir didefinisikan sebagai bayi dalam perawatan rumah sakit pertama setelah lahir. Sehingga panduan ini tetap berlaku pada neonates berusia kurang dari 30 hari yang telah pulang rawat. Konsep utama pada ACLS pediatrik ini adalah henti jantung pada bayi dan anak umumnya bukan akibat langsung dari gangguan jantung, namun akibat dari komplikasi gagal nafas atau shock yang berkelanjutan. Gangguan jantung sebagai penyebab utama umumnya ditemukan pada anak dengan penyakit jantung bawaan. Luaran dari in-hospital cardiac arrest pediatrik meningkat karena keberhasilan dari deteksi dini, resusitasi jantung paru yang berkualitas tinggi, perawatan pasca henti jantung yang baik, dan adanya resusitasi jantung paru ekstrakorporeal yang baik. Sedangkan out hospital cardiac arrest hasilnya belum sebaik yang diharapkan. Algoritma henti jantung pada anak, ya, kita lihat algoritma ini. Pertama, bila terjadi cardiac arrest pada anak, kita masuk pada algoritma BLS yang sudah dijelaskan pada kuliah sebelumnya, ya. Nah, ketika kita pasang monitor, ada dua kemungkinan. Pertama, iramanya shockable, yaitu ventricle fibrilasi atau ventricle tachycardia tanpa pulse. Sedangkan irama yang non-shockable itu adalah asystole atau PEA. PEA itu pulseless electrical activity. Apa yang dimaksud dengan pulseless electrical activity? Semua irama kecuali VT, VF, dan asystole yang tidak ada nadinya. Kita bahas satu-satu. Kalau iramanya shockable, itu harus kita berikan shock. Seperti pada ACLS dewasa. Yang membedakan adalah dosisnya. Dosis pada anak, yaitu shock pertamanya adalah 2 Joule per kilo. Dosis keduanya itu 4 Joule per kilo. Sedangkan shock berikutnya adalah lebih dari 4 Joule per kilo dengan maksimal 10 Joule per kilo, atau bila berat badannya sudah mendekati dewasa, kita masuk ke dosis dewasa, yaitu 200 Joule biphasic atau 360 Joule yang monophasic. Setelah shock pertama, kita lakukan RJP selama 2 menit dengan pemasangan akses intravena atau intraoseus. Jika setelah 2 menit masih iramanya shockable, ya, kita lanjutkan dengan shock kedua, ya. Kemudian kita lanjutkan setelah shock kedua itu dengan resusitasi jantung paru selama 2 menit. Nah, apa lagi yang harus diberikan adalah pemberian obat-obatan. Mengapa obat-obatan ini pada shockable tidak masuk pada siklus pertama? Karena obat pertama pada shockable adalah pemberian shock. Ya. Dengan pemberian shock ini ada kemungkinan kembali ke return of spontaneous circulation atau ROSC. Sehingga
obat-obatan pada irama yang shockable masuk pada siklus kedua. Apa obatnya? Adalah pemberian adrenalin. Berapa dosisnya? Dosisnya adalah 0,01 mg per kilogram berat badan. Atau pada anak-anak yang berat badannya sudah besar atau mendekati dewasa, yaitu kita berikan dosis dewasa yaitu 1 mg. Adrenalin bisa diberikan setiap 3 sampai 5 menit. Kemudian berikutnya, kalau iramanya masih shockable juga, kita berikan shock kembali. Kemudian kita lakukan RJP lagi. Berikutnya kita berikan amiodaron atau lidocaine. Berapa dosis amiodaronnya? Adalah 5 mg per kilogram berat badan. Perlu perhatian, amiodaron ini adalah cukup pekat sehingga pemberiannya harus lewat vena yang besar dan diberikan secara perlahan. Demikian pula dengan lidocaine. Berapa dosisnya? Amiodaron adalah 5 mg per kilogram berat badan. Dapat diulang hingga 3 kali total dosis awal ini. Sedangkan lidocaine diberikan inisial 1 mg per kilogram berat badan. Kemudian berikutnya harus dicari penyebab yang bisa reversible. Apa itu penyebab yang reversible? 1. Hipovolemia, hipoksemia, asidosis, hipogliksemia, atau hiperkalemia, hipotermia, tension pneumotoraks, tamponat jantung, toksins. Apakah ada trombosis pulmoner atau kecurigaan trombosis koroner. Nah, bila iramanya non-shockable, apa itu non-shockable? Asistol atau PA. Kalau asistol, jangan lupa adalah periksa true asystole. Bagaimana meriksa true asystole adalah kita cek ulang EKG. Ada yang lepas atau tidak. Bila dia sudah true asystole atau PA, jangan lupa RJP. Nah, ini perbedaan dengan ACLS yang lama adalah adrenalin harus masuk as soon as possible atau segera. Berapa dosis adrenalinnya tadi? 0,01 mg per kilo, atau pada anak yang besar kita berikan dosis dewasa yaitu 1 mg. Nah, kita lihat di sini perbedaan yang shockable sama non-shockable. Pada non-shockable, adrenalin diberikan secepatnya pada siklus pertama. Sedangkan yang shockable diberikan pada siklus kedua. Kenapa diberikan pada siklus kedua? Karena kemungkinan dengan shock itu kita bisa reversible. Nah, pemberian adrenalin pada shockable dan non-shockable rhythm ini selalu disertai dengan pertimbangan advanced airway. Nah, advanced airway ini apa? Yaitu intubasi atau pemasangan laryngeal mask atau LMA. Ya. Bila iramanya masih non-shockable, kita lanjut RJP selama 2 menit. Dan berikutnya adalah kita cari penyebab yang bisa dipulangkan atau reversible cause. Ya, tadi yang saya sudah jelaskan. Ya. Bila irama berubah menjadi shockable, kita masuk ke algoritma shockable rhythm. Nah, yang perlu diperhatikan dalam changing algorithm adalah pemberian adrenalin setiap 3 sampai 5 menit. Sehingga bila berikutnya pada cycle berikutnya irama berubah menjadi shockable, maka karena baru 2 menit kita tidak memberikan adrenalin lagi. Berikutnya, pada tata laksana VF atau pulseless VT atau yang disebut dengan shockable cardiac arrest, bahwa risiko shockable cardiac arrest ini meningkat selama anak-anak dan remaja walaupun
ini lebih jarang dibandingkan dengan dewasa. Nah, ini mungkin terjadi karena banyaknya screening yang lebih baik. Henti jantung dengan irama initial shockable cardiac arrest atau ventricular fibrilasi atau pulseless VT memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih baik secara neurologis atau secara morbidity-nya dibandingkan dengan yang non-shockable cardiac arrest. Dan seperti kita ketahui, defibrilasi merupakan terapi definitif pada shockable cardiac arrest. Nah, bagaimana dengan alat bantu nafas tingkat lanjut selama RJP? Sebagian besar henti jantung pada anak ini dipicu oleh perburukan fungsi pernafasan, sehingga ventilasi efektif dan manajemen dari jalan nafas ini menjadi penting dalam resusitasi. Intervensi bantuan nafas tingkat lanjut ini seperti penggunaan alat-alat bantu nafas supraglotis atau intubasi endotracheal dapat meningkatkan ventilasi, mengurangi risiko aspirasi, dan memungkinkan kompresi dada yang tidak terinterupsi. Pemberian obat-obatan selama RJP ini bisa diberikan agen vasoaktif seperti adrenalin, digunakan selama henti jantung untuk memicu return of spontaneous circulation. Agen anti-aritmia ini bisa diberikan untuk mengurangi risiko shockable cardiac arrest yang berulang setelah defibrilasi. Dosis anak didasarkan dengan berat badan, yang kadang-kadang acap kali sulit dinilai pada kondisi gawat darurat. Oleh karena itu, terdapat beberapa metode estimasi yang dapat digunakan, seperti estimasi panjang badan. Bagaimana melakukan penilaian kualitas resusitasi? Dapat dilakukan secara invasif atau non-invasif. Pengukuran tekanan darah arteri secara invasif dapat memberikan gambaran tekanan darah yang muncul akibat kompresi dan pemberian obat-obatan. Nah, ini baik sekali ya, tetapi kadang-kadang sulit. Kemudian kalau bisa dilakukan pengukuran kadar karbon dioksida pada akhir fase tidal atau ATCO2 yang dapat merefleksikan curah jantung dan efektivitas dari ventilasi. Peningkatan ETCO2 ini yang mendadak dapat menjadi tanda awal dari adanya return of spontaneous circulation. Nah, sindroma pasca henti jantung ini dapat muncul dalam beberapa hari setelah keberhasilan resusitasi. Sindromanya ini apa? Sindromanya ini meliputi 1, cedera otak, 2, ischemia sistemik, kemudian yang ketiga respons reperfusi dan disfungsi miokardium. Sehingga targeted temperature management atau TTM dapat mencegah sindroma reperfusi dengan menurunkan kebutuhan metabolik, menurunkan apoptosis, dan mengurangi produksi radikal bebas pasca resusitasi. Ini adalah checklist yang bisa kita lihat atau kita ukur pasca resusitasi, meliputi masalah oksigenasi dan ventilasi, pemantauan hemodynamics, manajemen suhu, pemantauan syaraf, elektrolit dan glukosa, sedasi, dan bagaimana prognosis dari pasien. Bagaimana prognosis pasien pasca henti jantung pada anak ini? Bisa ditingkatkan dengan dukungan dari keluarga yang bisa meningkatkan prognosis. Apa yang perlu dipertimbangkan? 1, karakteristik pasien dan henti jantung yang dialami, pemeriksaan neurologis pasca henti jantung, hasil pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan EEG, dan pemeriksaan radiologis neurologi yang lebih lanjut, baik CT dan magnetic resonance imaging.
Ini kita bisa lihat pemulihan pasien pasca henti jantung. Bisa kita lihat di sini adalah jangka pendek sampai jangka panjang. Resusitasi pada pasien shock. Shock merupakan kejadian yang dapat mengancam nyawa akibat kegagalan pengiriman oksigen untuk memenuhi kebutuhan metabolisme seluler. Pada shock hipovolemik merupakan jenis shock yang paling umum terjadi pada pediatrik. Tata laksana pasien dengan anak-anak dengan shock hemoragik ini terus berkembang karena protokol resusitasi yang menggunakan produk darah pada awal resusitasi. Hal ini telah berhasil merubah paradigma pemberian crystal wedge saja pada resusitasi yang disebabkan karena perdarahan. Gagal nafas terjadi ketika oksigenasi dan ventilasi pada tubuh berjalan tidak efektif karena ketidakmampuan tubuh untuk bernafas dengan baik. Hal ini dapat terjadi karena obstruksi jalan nafas atas maupun bawah, kontrol nafas terganggu, atau penyakit paranjim paru. Beberapa penyebab kematian pada bayi dan anak ini adalah mati lemas karena obstruksi pada saluran nafas oleh karena benda asing maupun keracunan. Penting untuk kita sebagai dokter untuk membedakan apakah pasien mengalami obstruksi benda asing pada saluran nafas, baik berat maupun ringan. Sehingga bila terjadi obstruksi benda asing berat, butuh dilakukan intervensi cepat. Sedangkan bila ringan, kita mengarahkan pasien untuk batuk. Intubasi ini dipilih untuk menjaga airway lebih baik, terutama pada penyempitan saluran nafas yang terletak di bawah pita suara. Dan juga intubasi ini bisa dipakai sebagai akses untuk pemberian obat-obatan resusitasi. Penggunaan ETT dengan cuff itu memiliki kelebihan meningkatkan tekanan dan volume tidal, menurunkan kebutuhan untuk penggantian ETT, meningkatkan akurasi kapnografi. Tetapi memiliki kekurangan, yaitu dapat merusak mukosa saluran pernafasan karena tekanan yang tinggi pada bagian balon atau bagian cuff-nya. Berikutnya kita bahas adalah tata laksana bradikardia. Bradikardia yang membutuhkan evaluasi adalah bradikardi dengan nadi kurang dari 60 kali per menit untuk menghindari gangguan kardiopulmonal yang lebih lanjut. Bila bradikardi disertai gangguan kardiopulmonal, meskipun oksigenasi dan ventilasi masih efektif, kita harus mulai dengan resusitasi jantung paru. Nah, bila terjadi pasien dengan bradikardia, kita lihat apakah ada gangguan kardiopulmonal. Pada anak-anak, pertama adalah hipotensi, tanda-tanda shock, dan perubahan akut status mental. Bila tidak, maka pertahankan airway, breathing, dan circulation, pertimbangkan pemberian oksigen, observasi dan konsultasi, EKG 12 sandapan, dan identifikasi terapi sebab yang mendasarinya. Bila terjadi gangguan kardiopulmonal, maka kita pertama-tama adalah patensi jalan nafas harus kita pertahankan. Bila pernafasan terganggu, bantu pernafasan dan pemantauan jantung untuk mengidentifikasi irama, pantau nadi, tekanan darah, dan oksimetri. Nah, perbedaan pada pediatrik ini, bila frekuensi nadi kurang dari 60 kali per menit, maka kita harus mulai RJP. Ya, itu perbedaan antara bradikardi anak dan dewasa. Bila bradikardi tetap berlanjut, RJP dilakukan bila frekuensi nadi kurang dari 60 kali per menit. Dosis epinefrin 0,01 mg per kilo.
dan dapat diulangi 3-5 menit. Sedangkan atropin diberikan bila terjadi peningkatan tonus vagal atau AV block primer dengan dosis atropin 0,02 mg per kilo dan dapat diulang 1 kali. Dosis minimal yang bisa diberikan adalah 0,1 mg dan dosis maksimal dalam 1 kali pemberian adalah 0,5 mg. Pertimbangkan pacu jantung transtorakal atau transkutan atau transvenous pacing. Identifikasi dan tangani penyebab dasar. Evaluasi nadi setiap 2 menit. Kalau nadinya tidak teraba, masuk algoritma henti jantung pada pediatri. Kemungkinan penyebab yang bisa menyebabkan bradikardia antara lain adalah hipotermia, hipoksemia, dan riwayat pemberian obat-obatan. Takiaritmia. Takiaritmia ini kita bagi menjadi 2. QRS kompleksnya sempit, di mana durasi QRS kurang dari 0,09 sekon, yang biasanya disebabkan oleh re-entrant circuit, dan takikardi dengan kompleks QRS yang lebar, di mana QRS kompleksnya lebih dari 0,09 sekon, yang biasanya disebabkan oleh SVT dengan konduksi menyimpang atau aberrant conduction atau takikardi ventricle. Nah, ini adalah algoritma takikardi pediatri dengan nadi. Kita cek asesmen awal dan bantuan. Penting mempertahankan patensi jalan nafas, berikan oksigen, monitor jantung dengan mengidentifikasi irama, pantau nadi dan tekanan darah, serta oksimetri. Akses intravena dan atau bila tidak terdapat intravenous access, kita bisa berikan intraosseous access. EKG 12/8 bila tersedia. Nah, dengan kita melihat EKG, kita harus lihat kemungkinan sinus takikardi atau tidak. Apa kemungkinan sinus takikardi? 1. Bila gelombang P-nya ada atau normal. 2. Interval RR-nya bisa bervariasi, tapi ada gelombang P. Laju pada bayi umumnya kurang dari 220 kali per menit, atau pada anak kurang dari 180 kali per menit. Bila kita curiga sinus takikardia, kita harus cari dan atasi penyebab. Jadi tidak ada treatment ACLS untuk sinus takikardi. Nah, bila bukan sinus takikardi, kita lihat apakah ada gangguan kardiopulmoner. Apa gangguan kardiopulmoner? 1. Perubahan akut status mental. Ya. Tanda-tanda shock dan tanda hipotensi. Kita cek, kita mulai kalau ada gangguan kardiopulmoner, kita cek evaluasi QRS. QRS-nya sempit atau lebar. Ya. Kalau QRS-nya sempit dengan tanda-tanda gangguan kardiopulmoner, cek kemungkinan takikardi supraventrikel. Apa kecurigaannya? Bila gelombang P-nya tidak ada, interval RR-nya tidak bervariasi, laju pada bayi lebih atau sama dengan 220 kali per menit, atau pada anak lebih atau sama dengan 180 kali per menit, dan riwayat perubahan laju jantung yang mendadak. Nah, bila terdapat IV akses, kita bisa berikan adenosin. Bila tidak terdapat atau adenosin tidak efektif, kita bisa lakukan kardioversi tersinkronisasi. Bila QRS-nya itu lebar, ya, dan tanda-tandanya itu tidak stabil, maka dilakukan kardioversi tersinkronisasi, dan berikutnya adalah konsultasi. Nah, bila takikardi pada anak dan bukan sinus takikardi, bila dia masih stabil, kita lihat evaluasi QRS-nya. Kalau QRS-nya sempit, ya,
kita lakukan vagal manuver. Kalau vagal manuver ini tidak berhasil, kita bisa berikan adenosin. Kalau QRS lebar, takikardi QRS lebar, tetapi dia stabil, dan kita curiga kemungkinan takikardi ventricle, ya, jika iramanya reguler dan QRS-nya monomorfik, pertimbangkan pemberian adenosin. Dan jangan lupa konsultasi, ya. Nah, ini adalah masalah dengan ventricle tunggal atau single ventricle repair. Ya, kapan terjadi atau dilakukan reparasi ventricle tunggal? Yaitu pada penyakit jantung bawaan dengan kompleksitas dan variabilitas yang cukup kompleks. Misalnya, pasien-pasien dengan tricuspid atresia atau mitral atresia atau double outlet dengan ventricle septal defect yang kompleks. Risiko serangan jantung meningkat pada neonates dan bayi dengan fisiologi ventricle tunggal. Mengapa ini terjadi? Satu, karena volume overload yang mengakibatkan peningkatan kerja miokard yang begitu hebat. Yang kedua adalah ketidakseimbangan antara aliran darah sistemik relatif dibandingkan dengan aliran darah paru dan potensi oklusi pirau yang menghubungkan antara sistemik dan aliran darah pulmonal. Pada resusitasi ini, pada pasien-pasien seperti ini, diperlukan kontrol resistensi pembuluh darah paru, oksigenasi, resistensi pembuluh darah sistemik, atau bahkan penggunaan extracorporeal life support, tergantung dengan tahap-tahap perbaikan yang terjadi. Nah, bagaimana tata laksana pasien anak dengan hipertensi pulmonar? Pada krisis hipertensi paru, terjadi peningkatan tekanan arteri pulmonar secara akut dan cepat dan menyebabkan kegagalan pada sisi jantung sebelah kanan. Pemberian vasodilator paru seperti oksida nitrat inhalasi, prostacyclin, dan analog prostacyclin secara inhalasi dan intravena, serta penggunaan inhibitors fosfodiesterase tipe 5 ini dibutuhkan. Untuk henti jantung traumatik, tata laksananya adalah kita harus pertimbangkan adanya kemungkinan tension pneumotoraks, hemotoraks, kontusio paru, maupun tamponat perikardium yang dapat mengganggu status hemodinamik, oksigenasi, dan ventilasi pada cedera toraks. Saya kira demikian kuliah tentang ACLS pediatrik. Terima kasih.